상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini, teman-teman. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Video kali ini berisi tentang daily vlog keluarga kami ketika hari Sabtu yang lalu, teman-teman. Jadi di pagi hari ini kami pergi ke taman untuk jalan pagi. Kebetulan di tamannya itu ada area bermain juga untuk anak-anak, jadi sekalian deh anak aku juga akan bermain di sini. Tapi pertama kita datang karena tujuannya emang untuk jalan pagi, jadi kita jalan pagi dulu nih. Setelah itu baru deh teman-teman nanti anak aku akan bermain di situ. Area bermainnya dan juga area jalan kakinya agak berbeda. Kami memilih jalan kaki ini untuk memutari kolam ikan ya teman-teman. Nah, daerah ini itu namanya adalah Lembah Mawar. Kalau teman-teman adalah subscriber aku yang lama dan juga sering nonton video aku, pasti tahu kalau Lembah Mawar ini adalah tempat aku dulu jalan kaki ketika anak aku masih TK ya teman-teman. Di Sabtu ini ternyata ada acara, jadi ada anak-anak yang sedang berlatih taekwondo. Nah, ketika kami sedang jalan pagi, ini kami lihat ada kupu-kupu yang sedang makan sari-sari bunga nih teman-teman. Sekalian deh ya bisa kasih tunjuk sama anak aku bagaimana caranya kupu-kupu makan teman-teman. Hal yang paling menyenangkan dari berjalan-jalan di taman itu adalah kita bisa ngenalin berbagai hal baru kepada anak kita. Salah satunya adalah tadi ya, bagaimana kupu-kupu itu mencari makan dari bunga atau dari sari-sari bunga. Lalu kemudian juga di sini bisa lihat ikan-ikan dan juga berbagai jenis tanaman ya, teman-teman. Nah, tanaman yang ada di dalam taman ini itu cukup beragam. Jadi aku bisa sekalian ngenalin deh tuh beberapa tanaman kepada anak aku. Ini kita udah selesai jalan kakinya hanya sekitar 30 menit aja teman-teman, karena memang udah mulai capek ya. Kasihan juga anak aku karena dia juga nggak berhenti jalan selama 30 menit. Lalu kemudian ini kami naik lagi nih teman-teman ke bagian atas ya, tempat area bermain tadi dan juga tempat kami parkir motor. Jadi semenjak menjalankan frugal living, kami kemana-mana mulai membiasakan diri dengan naik motor. Tapi untuk jarak yang deket ya, kalau misalkan jaraknya jauh ya kami tetap menggunakan mobil. Tetapi sebisa mungkin dikurangi frekuensinya. Nah ini area bermainnya teman-teman untuk anak-anak cukup lumayan banyak menurut aku, dan yang paling happy adalah ini gratis ya. Jadi sangat menyenangkan sekali bisa bermain gratis dan mempelajari hal-hal baru yang ada di taman. Tidak jauh dari taman itu ada pasar teman-teman, jadi kami pergi ke pasar. Nah, hal-hal baru juga bisa dipelajari oleh anak aku dari pasar. Bagaimana caranya dia melihat para pedagang bertransaksi, ada apa aja sih di pasar yang dijual oleh para pedagang. Lalu kemudian bagaimana ayam-ayam itu ya teman-teman disembelih, emang agak sadis sih sebetulnya. Tapi setidaknya dia akan melihat proses itu ya. Dan ada bagian-bagian apa saja sih yang ada pada ayam misalkan. Lalu kemudian dia juga bisa melihat ikan, bisa bertanya macam-macam ikan ataupun jenis hewan-hewan laut lainnya teman-teman. Dan juga beberapa jenis dari sayur-sayuran. Setelah belanja kami langsung pulang ke rumah dan ini sebetulnya aku sudah beres-beresin ya yang dibelanjain. Lalu kemudian teman-teman aku pergi ke rumah sebelah yaitu rumah Pak RT. Jadi sebetulnya ini adalah kabar sedih karena Pak RT aku yang sangat baik, beliau meninggal dunia teman-teman sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi kami memutuskan untuk ke situ dan membantu di hari tahlilannya. Nah teman-teman, sebelumnya aku pulang dulu ke rumah karena tadi diminta untuk bantuin packing-packing aja nanti untuk makanannya. Jadi aku pulang ke rumah dan siap-siap untuk mencuci pakaian. Aku 2 kali giling, ini gilingan pertama sudah selesai aku jemur, dan sekarang aku langsung lanjut untuk gilingan yang kedua ya teman-teman.
Setelah aku menggiling-gilingan kedua, aku lanjut ke tempatnya Pak RT, dan ini dikasih makanannya sama Bu RT, teman-teman. Asli itu lontong sayur terenak yang pernah aku makan sih, betul-betul endes parah. Lalu kemudian teman-teman, ini anak aku lagi belajar yang namanya mencuci sepatu sendiri. Jadi aku dan suamiku lagi ngajarin untuk dia belajar mencuci sepatu sekolahnya sendiri. Gak tanggung-tanggung, sama papanya dikasih tugas tambahan untuk mencuci lagi sepatu papanya, teman-teman. Dan sebelumnya tadi aku juga ada ngajarin anak aku untuk mencuci pakaian itu secara manual. Jadi nggak masuk ke dalam mesin cuci. Dikarenakan baju sekolahnya itu memang aku cuci tidak menggunakan mesin ya. Tapi aku cuci secara manual aja pakai tangan teman-teman, karena biar bisa lebih bersih kan ngeliatnya nih teman-teman, kalau ada noda-noda atau enggak ada kotoran-kotoran yang memang masih menempel. Nah ini anak aku masih lanjut untuk mencuci sepatu. Sebetulnya sepatu ini udah gak cukup, tapi dia mau cuci karena setelah itu nanti dia akan kasih ke tetangga kami. Ini gilingan kedua sudah selesai aku jemur ya teman-teman, dan juga anak aku juga udah selesai mencuci sepatu, udah dijemur nih teman-teman, dan tugas cuci mencuci kami hari ini pun selesai. Ini pakaiannya agak banyak, karena memang kalau lagi repot banget, ini sampai semingguan aku nggak nyuci ya teman-teman. Jadi emang lagi parah banget karena di sekolah anak aku tuh lagi musim ulangan, jadi setiap hari pasti nemenin dia belajar. Lalu kemudian teman-teman, ini aku mau lanjut untuk bikin food preparation, tapi bentuknya tuh udah makanan mateng. Nah ini aku mau bikin pepes ikan teman-teman. Jujur deh, kemarin tuh kepengen banget bikin pepes ikan. Lalu kemudian pas banget hari ini ke pasar, jadi sekalian beli bahan-bahannya. Dan pepes ikan yang mau aku buat, ini ada 2 buah. Jadi yang pertama ini adalah pepes ikan kembung, yang satu lagi adalah pepes ikan tenggiri teman-teman. Nah ini aku lagi mempersiapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Jadi untuk resepnya aku taruh di video ini. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik pengen buat juga, kalian bisa lihat aja resep ini. Lalu kemudian teman-teman, ini adalah stepnya. Jadi aku mulai menaruh untuk si ikan kembungnya. Aku pakai sekitar 7 buah. Lalu kemudian bumbu yang sudah dihaluskan, yang tadi sudah aku tuliskan resepnya, itu aku campurkan ya. Nah aku tadi memakai tomat hijau sebagai pengganti dari belimbing wuluh teman-teman. Dikarenakan untuk belimbing wuluh kalau sekarang tuh agak langka ya. Memang nggak pernah nemuin sih teman-teman dijual di mana untuk daerah di sekitar rumah aku ya. Tapi lebih seringnya itu aku ketemunya kalau di halaman rumah orang, itu juga di dalam kompleks. Kalau yang di dekat rumah aku betul-betul nggak ada. Nah ini teman-teman, aku udah mulai mencampurkan adonannya ya. Jujur agak susah, jadi emang sebaiknya kalau mau membumbui dan juga ketika mencampurkan daun kemangi sama tadi tomat hijaunya, lebih baik ketika ikannya belum ada nih teman-teman, karena kan potongan ikannya aku pakainya utuh ya untuk ikan kembungnya, jadi agak susah ketika harus dicampur secara merata. Dan ini adalah hasil akhirnya setelah akhirnya aku berhasil mencampur untuk bumbu-bumbunya ya. Lalu setelah itu kita marinasi minimal sekitar 10 menit teman-teman, itu aku taruh di kulkas. Dan kemudian aku langsung lanjut mempersiapkan untuk bumbu yang kedua. Untuk ikan pepes, ikan kembungnya, aku nggak buat pedes, tapi yang untuk ikan tenggirinya ini aku buat pedes banget. Di sini aku pakai sekitar 30 buah cabai rawit setan ya teman-teman, ya ampun emang parah banget. Tapi karena memang suami aku suka banget sama pedes ya, jadi emang menyesuaikan untuk selera suami teman-teman. Dan ini karena aku mempersiapkan bumbu-bumbu untuk si ikan pepes tenggirinya, kayaknya aku kelamaan untuk marinasi yang ikan kembungnya. Jadi ketika ditaruh di kulkas, dia malahan jadi kayak agak berair. Tapi emang kayaknya aku agak salah ya, karena tomat yang aku pakai tadi itu juga ukurannya dia lumayan besar. Sementara untuk tomat yang aku pakai untuk pepes ikan tenggiri ini dia tidak terlalu besar teman-teman. Jadi memang baiknya pakai tomat yang ukuran sedang saja, tidak perlu yang terlalu besar sekali teman-teman, karena pasti airnya jadi banyak kan ya.
Ini aku sudah mulai mencampurkan nih teman-teman, kemangi, tomat, dan juga sudah dibumbui. Lalu kemudian nanti akan dicampurkan dengan ikan tenggirinya teman-teman. Jujur ini baru pertama kalinya aku buat pepes ikan ya teman-teman. Jadi emang ya agak excited, tapi kemudian juga agak-agak worried ya, kira-kira berhasil atau enggak gitu. Karena memang ini aku ngerjain sendirian. Suami aku tugasnya tadi itu dia bantuin beres-beresin rumah sebentar, lalu kemudian dia temenin anak aku itu tidur siang. Jadi ketika anak kami mulai SD, kami membiasakan diri untuk dia supaya bisa tidur siang, supaya memang energinya itu tidak terbuang banyak banget ya, dan bisa ke-recharge kembali. Karena memang kan pelajaran-pelajaran di kelas 1 SD ini cukup lumayan sulit menurut aku ya teman-teman, untuk kurikulum merdeka yang dipakai. Jujur aja ketika mulai ini memang sudah mulai agak sore nih teman-teman. Aku langsung lanjut nih teman-teman, mau masukin ikan kembungnya teman-teman, mau dibungkus dengan daun pisang. Nah, daun pisangnya tadi itu aku kukus sebentar ya teman-teman, dikarenakan katanya supaya bisa lebih lunak. Tapi kayaknya agak kelamaan nih, jadi dia sudah terlalu lemas untuk daun pisangnya. Aduh ya ampun, kayaknya kalau memang mencoba sesuatu yang pertama itu memang betul-betul harus trial and error ya. Tapi ya not so bad sih teman-teman, dia berhasil dibungkus dengan baik menurut aku. Nah ini cara menaruhnya, bumbunya sebetulnya ditaruh di bawah, lalu taruh ikannya, setelah itu harusnya ditaruh lagi untuk bumbunya di bagian atas. Tapi kalau untuk yang ikan ini aku kelupaan. Tapi pokoknya kayak gitu ya teman-teman ya caranya ya. Dan ini kita lanjutkan sampai dengan semua ikannya habis teman-teman. Jadi ini ada sekitar 7 buah ikan kembung atau 7 buah pepesnya. Pepes ikan kembungnya siap dikukus teman-teman. Nah ini sebelumnya kita didihkan dulu airnya ya di kukusan, baru kemudian kita taruh. Pokoknya setelah itu dimasak hingga matang teman-teman. Aku masak sekitar setengah jam gitu. Nah ini aku sudah mulai akan membungkus untuk pepes ikan tenggirinya. Untuk ikan tenggirinya dia tidak terlalu berair seperti yang ikan kembung nih bumbunya teman-teman. Dan aku langsung aja packing-packingin, dibungkus-bungkusin ke dalam daun pisang. Dan kemudian setelah itu juga siap akan dikukus. Jadi aku pakai 2 buah kukusan yang berbeda supaya lebih cepet ya teman-teman. Jadi aku memang buat stok ini itu untuk supaya kalau misalkan mau berangkat ke kantor suami aku itu jadi lebih cepat teman-teman untuk membuatkan bekalnya. Jadi memang buat stok ya untuk bekal dan juga untuk makan sih teman-teman di rumah. Karena kalau misalkan udah malam itu pasti biasanya aku masak lagi teman-teman. Jadi emang biasanya masaknya pagi untuk bekal, lalu juga untuk aku makan siang sedikit sisanya. Lalu setelah itu kita akan masak lagi nanti malam hari. Nah makanya memang waktunya agak terbatas ya karena harus 2 kali masak. Nah ini ikannya sudah selesai aku bungkus-bungkus yang ikan tenggiri dan tiba waktunya untuk dikukus teman-teman. Waktu yang aku pakai sama ya, sekitar 30 menitan. Dicek aja teman-teman, kalau memang belum matang ya udah dikukus aja sampai dia matang ya. Untuk ikan kembungnya ini udah matang pepesnya teman-teman, dan setelah itu aku akan panggang sebentar ya karena akan dipakai untuk makan malam. Dan tidak lama kemudian untuk ikan tenggirinya juga sudah matang, lalu aku sekalian aja nih teman-teman aku panggang barengan untuk ikan pepes tenggirinya sama ikan pepes kembungnya teman-teman. Di sini aku mengukus ada 2 buah ikan kembung dan 1 buah ikan tenggiri ya untuk pepesnya teman-teman. Di grill atau panggangnya nggak perlu terlalu lama-lama banget teman-teman. Kita lihat aja kalau memang dia udah agak kering, nggak apa-apa langsung diangkat aja. Karena kalau misalkan terlalu kering banget juga jatuhnya jadi nggak enak ya. Nah ini hasilnya kalau yang di aku ikan kembungnya itu ya pepesnya masih sedikit basah. Karena suami aku sukanya begitu. Sementara kalau yang tenggiri itu dia agak kering. Dikarenakan memang tadi tomat yang dipakai memang lebih banyak untuk yang ikan kembung ya teman-teman, lebih besar ukurannya gitu. Jadi emang airnya jadi jauh lebih banyak.
Nah, ini sudah hampir matang teman-teman. Lalu kemudian aku juga membuat stok ikan tongkol suwir ya teman-teman. Jadi memang kemarin itu aku dapat ikan tongkol dari kakak ipar aku. Lalu masih ada di kulkas gitu aja kan. Akhirnya aku pikir ya udahlah aku masak aja, langsung aku buatin aja ikan tongkol suwir karena memang ini kesukaan suami. Jadi biar ada stoknya juga nih kalau misalkan mau ke kantor aku nggak perlu ribet-ribet lagi. Paling cuma tinggal siapin aja untuk menu sayurnya ataupun juga untuk menu cemilannya ya teman-teman. Nah, jadi udah selesai bikin stok-stok makanannya. Lalu kemudian ini adalah yang sudah selesai aku panggang tadi teman-teman untuk ikan pepes tenggirinya. Bisa dilihat kan di sini kalau dia kondisinya lebih kering nantinya teman-teman. Nah, daripada si ikan kembungnya. Untuk yang sisa teman-teman itu langsung aku dinginkan ya dan juga dimasukkan ke dalam kulkas bagian freezer. Ketika nanti suami aku mau ke kantor, itu aku keluarkan, aku kukus dulu. Setelah itu baru tinggal dipanggang teman-teman. Dan ini adalah menu makan malam kami hari ini. Aku buatkan juga ada sayur bayam jagung dan untuk lauknya kita makan dengan pepes-pepes ikan tadi, yaitu ikan tenggiri dan juga ikan kembung teman-teman. Demikian teman-teman video kami kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Thank you for watching. See you soon and bye-bye.